Hai Subs, hari ini kita akan menelusuri cerita tentang Tandon Air Wonokitri Surabaya. Dan di sini kita sudah berada di atas gedung barat Tandon Air Wonokitri Surabaya. Bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan konon katanya tempat ini banyak misteri. Jadi, nanti kita cerita tentang hantu ini. Tandon Air Wonokitri didirikan sekitar abad 20-an dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Bangunan ini memiliki luas tanah 4,5 hektar dan Tandon ini merupakan rumah air pertama dan tertua di Surabaya yang konon katanya sering terlihat penampakan di sekitar Tandon tersebut. Lihat ke bawah itu sering ada pocong gitu. Ya cuman menampakkan terus jalan, turun jalan sana hilang. Masuk ke sana hilang. Hai Subs, jadi hari ini kita mau menelusuri Tandon Air Wonokitri. Yang di sini kita sudah bersama dengan Bapak dari PDAM. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Gunani Kristiono. Saya di sini sebagai staf senior Tandon Wonokitri. Sejarahnya dimulai Tandon depan ini 1901. Kalau Tandon belakang itu 1920-an. Ya, ini valve atau katup untuk mengatur aliran dari tandon ke pelanggan. Ini semua masih berfungsi ya Pak? Masih, iya. Jadi langsung naik ke atas ya Pak? Ya, ini tandon atas untuk akses melihat kondisi air secara real. Ya. Kalau ini bagian apa Pak? Nah, ini akses secara langsung ke kondisi air kita untuk mengecek ketinggian air. Ya. Ini ada alatnya ya? Ya, di samping secara visual kita lihat air, kita juga memantau dari alat yang namanya water level control. Ini bangunannya udah dari zaman Belanda ya Pak? Iya, dari zaman Belanda. Seperti yang saya sebutkan tadi, 1901 ya. Udah satu abad lebih ya Pak? Iya. Setelah menelusuri Tandon Air Wonokitri, tim kami juga berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Ahmad Ari Mustafa, selaku Ketua RT setempat yang memiliki pengalaman mistis di daerah sekitar Tandon Air Wonokitri. Dengar-dengar nih Pak, di sini itu kan kawasan cagar budaya Tandon Air Wonokitri ini kan agak mistis ya Pak ya. Itu Bapak sendiri ada pengalaman nggak, kayak ya pengalaman dari Bapak sendiri atau mungkin dari orang-orang, bisa diceritakan? Itu dulu ya masih banyak yang menampakkan ya penampakannya itu kadang ular, kadang perempuan yang cantik rambutnya sering disuren gini, kadang pocong. Atau yang kelinci yang lucu sekali itu ada kuncit 3 itu kanan kiri, sama di kepalanya itu kanan kiri, terus di tengah kuncit 1. Itu kalau dipegang hilang itu. Saya 2 kali ngejar itu enggak bisa megang, tapi anak-anak pernah megang terus dimasukkan kandang, berapa jam dilihat hilang lagi, udah hilang. Kalau penampakan di sini ada penghuni yang sesepuhnya namanya Mbah Sandi. Jadi Mbah Sandi itu sebagai sesepuh penghuni sini, jinnya itu baik sebetulnya. Tapi kalau ada anak-anak, karena juga punya seperti padepokan jin itu sering orang-orang minta, kalau zaman dulu minta nomor atau wangsit apa itu, asal tidak mengganggu tidak masalah. Terus yang kebanyakan itu menjelma menjadi ular gitu. Tapi kalau Mbak Sandi itu biasanya masuk ke jiwanya anak-anak atau orang, terus dia mengenalkan diri gitu. Nah, di dalam itu sudah air. Ketinggiannya kurang lebih berapa Pak? Kalau ketinggian maksimal ini 6 meter. Sekarang airnya
Ketinggiannya bisa kita lihat di instrumen level control ini. Sekarang kondisinya berada di angka 3,28 meter. Ngatur ke dua tandon ini tadi Pak? Bukan, ini khusus tandon belakang. Oh tandon belakang? Iya. Jadi aliran masuk keluar kita atur dari sini, valve-valve ini. Ini ada emboss tahun pembuatan di valve-nya. Nih. 1921 ya. Tapi kalau malam anak-anak sering biasanya di atas masjid itu lihat ke bawah itu sering ada pocong gitu. Oh kosong. Iya. Itu sampai sekarang Pak? Sampai sekarang sering ganggu. Oh sering ganggu. Ya maksudnya sering menampakkan anak-anak kalau sendirian itu sering dia menampakkan diri. Tapi setelah dilihat anak-anak itu hilang. Biasanya itu mau maghrib sama malam. Katanya di sini juga ada yang penampakan perempuan cantik itu ya Pak? Sama Iya yang... pernah ada itu. Heeh. Kayaknya sampai sekarang, tapi jarang orang yang bisa melihat itu jarang. Kalau dulu sering, siapa yang sering melek sini biasanya sering. Itu penampakannya kayak gimana Pak? Biasanya pasti di atas itu, tundakan itu. Terus dia rambutnya itu seringnya disuri sini. Ya cuman menampakkan terus jalan, turun jalan sana hilang, masuk ke sana hilang. Ya cuman itu aja. Sosoknya kayak Wanita yang keturunan Belanda, rambutnya agak pirang, cantik katanya yang melihat jelas itu loh. Oh ada yang warga yang melihat juga. Ya. Dari penelusuran kita kali ini, Pak Ahmad selaku RT setempat dan warga sekitarnya pun mengalami kejadian mistis dari daerah sekitar Tandon Air Wonokitri. Dapat disimpulkan dari kejadian mistis tersebut bahwa makhluk halus pun masih ada dan nyata sampai sekarang. Thank you Sub sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye Subs.